Sobat Budaya, Jawa Barat seakan tak pernah habis dijelajahi. Bangunan bersejarah dan nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat selalu memanggil saya kembali untuk menginjakan kaki di tanah Pasundan. Dalam episode Warisan Indonesia kali ini, saya akan menelusuri Kabupaten Bandung, wilayah dengan gugus pegunungan yang mengelilingi cekungan Bandung. Dalam peta geografis, Kabupaten Bandung serupa tapal kuda yang didominasi oleh dataran tinggi dan kawasan pegunungan. Di antaranya Gunung Malabar, Gunung Puntang, Bukit Tunggul, dan Gunung Manglayang. Sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Bandung. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Bandung ini memang dikelilingi oleh beberapa pegunungan. Sebenarnya masih ada nggak nih warisan Indonesia yang menarik untuk kita bahas, entah itu tradisi, budaya, cagar budaya di Kabupaten Bandung? Kita akan cari tahu sekarang. Bentang alam dan kebudayaannya memantik rasa ingin tahu saya. Saya akan menelusuri jejak budaya di bagian selatan Kabupaten Bandung, tepatnya di lembah Gunung Puntang. Di sana saya ingin menerawang ke masa lalu, ketika stasiun radio Malabar masih berdiri dengan megah sebagai radio pemancar terbaik yang menyiarkan kabar ke negeri kincir angin. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 14 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, akhirnya saya tiba di stasiun radio Malabar. Lokasinya yang terletak di lembah Gunung Puntang membuat situs stasiun radio Malabar sesekali berselimut kabut. Hal pertama yang teramati ketika memasuki area bangunan utama stasiun radio Malabar, saya menyaksikan reruntuhan yang bersanding dengan keindahan hutan Gunung Puntang. Kemudian muncul pertanyaan di benak saya, bagaimana bangunan stasiun radio ini dapat berdiri di tengah lembah Gunung Puntang? Saya bertemu dengan Tatang Setiana untuk berbincang tentang sejarah stasiun radio Malabar hingga akhirnya ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Dulu awalnya Belanda tuh kenapa mereka bikin stasiun radio Malabar itu di sini, kenapa? Pertimbangannya? Jadi banyak pertimbangan ya, karena pada saat itu kan masih zaman perang ya. Jadi mereka itu menjajah Indonesia, ya. Belanda menjajah Indonesia dan Indonesia itu disebut Hindia Belanda ya, atau Nederland Hindi ya. Nah, mereka kan perlu komunikasi. Sedangkan pada saat itu komunikasi hanya ada yang memakai kabel. Nah, berpikirlah seorang insinyur, dia itu mempelajari tentang gelombang. Ya. Gelombang frekuensi yang mana mereka terus mencari tentang gelombang gimana nih supaya bisa komunikasi. Akhirnya mereka mempertimbangkan bikin stasiun radio Malabar untuk komunikasi dari negara jajahan ke negara asal mereka. Mungkin kenapa pertimbangannya di lokasi ini? Karena sinyalnya bagus. Nah, itu salah satu sih. Jadi banyak faktor ya. Ya, jadi banyak faktor. Yang pertama yang menjadi faktor utama itu adalah debit air. Oh iya, melimpah. Betul, di sini kan debit airnya banyak ya. Nah, pertama debit air, yang kedua di sini kan gunung. Di antara Gunung Malabar sama Gunung Haruman, yang mana gunung tersebut dipergunakan sebagai tower alami. Situs stasiun radio Malabar secara administratif terletak di Desa Campaka Mulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan ketinggian lokasi kurang lebih 1.376 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan hasil penelusuran data sejarah yang ada, keberadaan stasiun radio Malabar tidak terlepas dari berkecamuknya Perang Dunia ke-1 yang meletus pada tahun 1914. Pada saat itu, kebutuhan akan penyampaian informasi melalui media massa elektronik dan sarana komunikasi lainnya dirasakan begitu penting. Stasiun radio Malabar menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia di era kolonial. Meski saat ini hanya tersisa puing-puing,
Namun situs ini merupakan tinggalan budaya dari masa pemerintahan Hindia Belanda yang penting untuk diketahui. Pada masa itu Belanda mencari jalan pintas dan aman untuk bertukar informasi melalui radio, termasuk dengan negara jajahannya, Hindia Belanda. Pemerintah Belanda meniscayakan hubungan komunikasi antar benua secara nirkabel. Cornelis Johannes de Groot, seorang ahli teknik elektro berkebangsaan Belanda yang menulis disertasi tentang pengaruh iklim tropis pada koneksi radio, ditunjuk untuk memimpin pembangunan stasiun radio Malabar. De Groot menggunakan teknologi busur dengan menambatkan antena sekitar 350 meter dari dasar ngarai Gunung Haruman dan Gunung Puntang. Instalasi demikian membuat stasiun radio Malabar menjadi stasiun radio yang memiliki antena tertinggi dan sinyal terkuat di Asia Tenggara. Teknologi ini bahkan mampu menjangkau jarak hingga 12.000 km dan menjadikannya stasiun radio termutakhir pada masa itu. Selain bangunan utama stasiun radio Malabar, terdapat infrastruktur penunjang lainnya yang menjadi bagian dari situs. Seperti kompleks perumahan pegawai atau biasa disebut Gedong 10, Goa Belanda, Kolam Cinta, kolam penampungan air, dan tambatan antena yang terletak di sisi utara stasiun radio Malabar, tepatnya di jalur pendakian menuju Puncak Mega dengan ketinggian sekitar 1.899 meter di atas permukaan laut. Kejayaan stasiun radio Malabar tidak bertahan lama. Pada tahun 1942, Jepang memperluas zona ekspansi militernya termasuk di Indonesia dan tertarik dengan keberadaan stasiun radio Malabar. Saat itu Belanda sengaja menghancurkan stasiun radio Malabar agar tidak digunakan oleh Jepang. Namun, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani surat penyerahan diri di Kalijati, Subang, sehingga Jepang mengambil alih stasiun radio Malabar. Setelah vakum selama beberapa bulan, Jepang mengaktifkan kembali stasiun radio Malabar sebagai media propaganda utamanya hingga Agustus 1945. Karena adanya peristiwa pengeboman Hiroshima Nagasaki oleh Amerika Serikat yang mengharuskan pemerintah Jepang menarik tentaranya kembali, sehingga stasiun radio Malabar dapat diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Nah, pada saat itu berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Di Indonesia itu terjadi kekosongan pemerintahan. Hingga akhirnya Bapak Presiden Soekarno kan membacakan teks proklamasi. Nah, pembacaan teks proklamasi itu disiarkan kembali oleh salah seorang operator di sini. Memang masih ada lewat radio. Ya, masih lewat radio itu. Di sini kan ada perkumpulan yang disebut Pemuda Telegraf dan Telepon, PTT, Pemuda PTT. Ada salah seorang pemuda PTT yang bernama Teddy Alamsyah. Beliau itu menyiarkan, membacakan kembali teks proklamasi hingga akhirnya sampai ke Belanda. Dan dia yang membaca, lagi. Betul. Bukan dari record Bapak Soekarno. Dan terdengar lagi sama Belanda, sama pihak Belanda, hingga akhirnya Belanda itu merasa sayang akan kemerdekaan Indonesia. Nah, semenjak itu kita merdeka, ini barulah resmi di bawah kepemimpinan Republik Indonesia. Sempat dipakai lagi radionya itu? Sempat dipakai. Sampai kapan ini radio aktif? Jadi ini aktif dari bulan, pas di bawah pemerintahan Indonesia itu dari bulan Agustus sampai bulan Maret tahun 1946. Tahun berikutnya lagi udah? Enggak, ini udah dihancurin. Jadi karena pada saat itu Belanda itu mengadakan agresi militer. Agresi militer. Nah, sebelum terjadinya itu orang-orang para pejuang Indonesia itu termasuk yang ada di Bandung Selatan harus membumi hanguskan seluruh aset Belanda yang ada di kota Bandung dan Bandung Selatan. Nah, termasuk ini stasiun radio Malabar. Nah, Komandan Resimen TKR Komando Tentara Keamanan Rakyat pada saat itu yang dijabat oleh Mayor Daan Yahya memerintahkan bahwasannya stasiun radio Malabar pun harus dihancurkan. Nah,
dan itu pun merupakan peristiwa Bandung Lautan Api. Pas itu ya. Ya, jadi ini hancurnya pertama hancur oleh Belanda ya. Nah, dan selanjutnya setelah dipergunakan sama Jepang dihancurkan oleh para pejuang Indonesia pada peristiwa Bandung Lautan Api. Stasiun Radio Malabar ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada tahun 2023. Tepat pada saat perayaan 100 tahun Stasiun Radio Malabar. Penetapannya menjadi situs cagar budaya bukan semata karena usianya yang sudah lebih dari 50 tahun, tetapi juga karena memiliki gaya arsitektur yang khas. Tingkat keterancamannya tinggi, tergolong langka, serta jumlahnya yang terbatas. Stasiun Radio Malabar memiliki nilai penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Situs Stasiun Radio Malabar berdiri di salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Jawa Barat dan kini berkembang menjadi destinasi wisata sejarah yang menawarkan seduhan kopi dari perkebunan Gunung Puntang. Tak lengkap rasanya jika penjelajahan budaya di Kabupaten Bandung hanya menyambangi pegunungan di bagian selatan. Kali ini langkah kaki membawa saya ke bagian utara, tepatnya di Desa Cilengkrang, yang berdiri di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan didominasi oleh perbukitan. Saya tertarik untuk melihat secara langsung salah satu warisan budaya yang sering diadakan di Desa Cilengkrang dan desa-desa lain di wilayah kaki Gunung Manglayang, yaitu olahraga tradisional benjang. Benjang lahir pada tahun 1930-an. Sejak awal kemunculannya hingga saat ini, masyarakat Kabupaten Bandung khususnya di tataran Gunung Manglayang masih melestarikan olahraga tradisional ini. Ada yang menyebutkan bahwa benjang merupakan simbol keperkasaan baik bagi para pria dewasa maupun yang masih berusia muda. Mereka berani mengadu ketangguhan di arena benjang. Sedikit yang saya ketahui tentang benjang membuat saya semakin penasaran. Seperti apa sebenarnya olahraga tradisional benjang ini? Kini saya sudah tiba di Kampung Garung. Dari sini perjalanan saya mengenal benjang akan segera dimulai. Sinar mentari pagi mengiringi kesibukan aktivitas warga. Ada yang menggarap lahan pertanian singkong, menyiangi rumput untuk pakan ternak. Aktivitas fisik yang dilakukan terlihat cukup berat, memikul hasil pertanian dan memanggul rumput gajah dalam jumlah banyak sepertinya sudah menjadi bagian dari keseharian warga Desa Cilengkrang. Secara tidak langsung, cara hidup yang mereka jalani sehari-hari ikut melatih fisik, membentuk kekuatan otot dan tulang mereka. Tak ingin membuang waktu, saya memasuki perkampungan untuk mencari warga yang dapat menunjukkan keberadaan benjang. Punten, Bah. Oh, mangga. Ayo naon, Cep? Ini saya mau cari tahu tentang benjang di kampung ini ada nggak ya? Oh, ada. Kebetulan Masih Bapak, ada yang masih ada. benjang Ya, kayak masih bulat ada. gitu. Kalau resan Bapak oge nyepelaku benjang oge gitu. Oh, Bapak ini apa nama sih? Atlet benjang. Ya, atlet benjang dulunya lagi Wah, muda. pantesan nih gitu. ototnya kekar semua nih. Ya, kalau sekarang mah udah lembek. Dulu waktu muda Yo, masih kalau- aktif. Iya. Ini Abah lagi ngapain sekarang? Lagi ini mau angkut para buat sapi. Oh, miara sapi juga Abah. Iya. Berarti aktivitas Abah hari-hari ini. Iya. Nyabit Sapi. rumput gitu, cari Ngaret rumput. juga, ngaret Iya. rumput buat sapi, Iya. terus ampas tahu Ampas ini. tahu. Pokoknya semua yang berkaitan dengan ini ya. Iya. Apa ya bisa dikatakan memang olah fisik, Bah. Iya. Pantesan jadi atlet benjang pas. Karena hari-hari kerjanya berat, angkut Iya, begini. kerja keras terus gitu Heeh. abahnya. Bah, saya bantu, Bah. Iya boleh. Enggak usah. Nggak apa-apa, usah. nggak apa-apa, Kotor, nggak apa-apa. ini Nggak kotor. apa-apa, udah Oh iya, biarin. makasih atuh kalau Ini mau. dilempar aja. Ya dilempar aja. Saya tak menduga, di balik keramahannya, Bah Aep ternyata salah satu pelaku benjang yang masih konsisten menekuni olahraga tradisional benjang sampai hari ini. Perawakannya yang tinggi kurus mematahkan anggapan bahwa petarung benjang harus berbadan kekar
berdada bidang dengan perut berlekuk. Saya berkesempatan untuk berlatih benjang bersama Mbah Aep dan murid-muridnya. Pada latihan benjang ini, saya diajak untuk mengikuti setiap tahapan, melatih kemampuan dan mempelajari teknik benjang bersama ahlinya. Keunikan benjang ternyata bukan hanya terdapat pada jurus-jurusnya saja, melainkan pada tarian atau ibingan yang dilakukan oleh setiap petarung benjang sebelum memulai pertarungan. Dengan penuh kesabaran, ketelatenan, serta wibawa, Mbah Aep mengajarkan seluruh teknik dalam olahraga tradisional benjang kepada saya dan murid-muridnya. Tahan dia, nah, ini yang masuk. Ini ke sini. Oh. Ya, ini. Ya, nah gitu. Ya. Satu kan itu. Yang ada yang gini dulu, namanya ini kan belit. Gitu. Kalau ini udah sini, ya. Bisa jatuh. Melintir semua ini tulang. Yang ini masuk ya. Sini. Nah. Jepitan, dorongan, dan kuncian menjadi materi utama yang diajarkan Mbah Aep agar murid-muridnya siap berlaga di arena pertarungan nanti malam. Nanti malam ada pertandingan. Mau ikut? Boleh, Bah. Ya nanti apa? Tambah lagi tekniknya ya. Bah, cariin saya musuh ya. Iya, siap. Pangjaluan. Iya. Ada. Benjang itu awalnya bukan yang sekarang, yang istilahnya ada bantingan, teknik belitnya. Benjang berawal dari seredan, dogongan, memundingan. Itu seredan awalnya yang istilahnya beradu otot, terus kalau memundingan kepala pakai kepala, kalau seredan ada halunya. Nah, dengan seiringnya waktu ada istilahnya penyebar atau yang mempunyai teknik dari dorongan, dari seredan, menjadi ada teknik belitan, teknik angkat. Nah, dari sanalah berawal dari seredan, dari dogongan, dari memundingan menjadi ke benjang. Karena ada apa? Karena ada teknik belit, teknik angkat. Karena di benjang sendiri banyak keunikan. Keunikannya apa? Benjang mempunyai yang dimaksud seni dan tradisi dan olahraganya. Pertama, benjang, sebelum benjang kita ada ibingannya dulu. Sesudah ibingan, main, setelah main itu ada teknik-tekniknya. Nah, jadi berevolusi darinya tadinya seredan, dogongan, terus ada bantingan, ada dengkekan. Terus di benjang sendiri ada persamaan antara benjang dengan gulat. Makanya atlet-atlet yang mahir di benjang banyak, alhamdulillah sekarang banyak yang berkiprah di olahraga gulat gitu. Seperti saya di tahun 2010 juga berawal dari seni tradisi menjadi seni prestasi gitu. Sebagai bagian dari rangkaian gelaran benjang, warga terlebih dahulu melakukan pengumuman atau yang disebut dengan wawaran ke kampung-kampung terdekat dengan menaiki mobil bak terbuka. Jadi sebelum ada acara benjang dimulai, warga tuh biasanya keliling kampung ngasih pengumuman bahwa nanti malam ada benjang tuh. Udah kasih tahu nanti malam ada benjang, nanti malam benjang. Nanti ibu mau ikut kasih pengumuman ke warga. Melalui pengeras suara, tetabuhan alat musik beduk dan kecerek bergema di sepanjang jalan yang dilalui. Saya ikut berkeliling bersama warga ke setiap sudut kampung yang berada di sekitar kaki Gunung Banglayang. Malam pun tiba. Arena pertarungan telah didirikan di atas tanah lapang yang berada di bagian tengah kampung. Penonton mulai berdatangan
untuk menyaksikan pertarungan para kesatria benjang. Cahaya lampu menerangi setiap sudut arena ketika Nayaga mulai menabuh perlahan waditranya untuk menyemangati benjang. Pekikan suara trompet segera melantunkan irama magis yang membangkitkan adrenalin dalam jiwa para petarung. Satu persatu petarung memberanikan diri untuk naik ke atas ring, membawakan tarian khas yang menjadi tanda bahwa mereka siap menantang lawannya. Ibing golempangan, julang ngapak, ngungkuk puyuh, dan panon perem adalah sebagian dari jenis tarian yang dibawakan para petarung untuk menantang lawan di arena benjang. Saya mulai melihat bahwa benjang juga merupakan ekspresi seni masyarakat di tataran Gunung Malayang yang dipadukan dengan olahraga tradisional. Uniknya lagi di benjang itu tidak mengenal berat, tinggi badan, tinggi atau pendek, berat ringan, tua atau muda. Kalau kita berani, kita ngibing, udah ngibing, dimasukin sama lawannya, disebutnya apa? Pesek-pesek. Nah, itu teh pesek menandakan dibuka. Pertandingan akan dimulai. Yang kecil berani ke yang gede berani ke yang kecil. Disah-sahkan, dibolehkan oleh wasit. Tidak ada timbangan. Yang penting bermain sportif. Nah, itu uniknya dalam benjang. Para petarung silih berganti menaiki ring dari sisi kanan dan sisi kiri arena, menantang lawan dengan seni gerak tari, menajamkan intuisi dan menilai kondisi fisik lawan duel. Sorak-sorai penonton, hentakan beduk, dan lengkingan trompet membuat pergulatan di atas ring semakin sengit. Seorang wasit akan memberi poin kepada petarung yang berhasil membuat lawannya jatuh dalam posisi terlentang atau yang biasa disebut milang bentang. Dalam satu partai tarung benjang biasanya digelar dalam 3 ronde untuk dapat memutuskan siapa yang memenangkan duel. Selepas wasit menghentikan laga dan memutuskan pemenangnya, kedua petarung saling bersalaman dan berpelukan. Adegan ini menunjukkan bahwa pertarungan benjang dilandasi nilai sportivitas yang sangat tinggi. Bahwa benjang mempunyai filosofi bersih hati handap asor. Apa itu bersih hati handap asor? Bersih hati handap asor itu bersih hati. Kita hatinya senantiasa harus bersih gitu. Ketika benjang kita, pertama kita tidak boleh sombong. Keduanya kita tidak boleh merendahkan pemain atau lawan kita. Makanya yang disebut bersih hati handap asor itu, handap asornya kita senantiasa harus menghormati satu sama lain. Harapan saya selain memberikan tontonan, juga harus memberikan tuntunan. Ya tuntunannya itu, walaupun kita kuat, walaupun kita jago, kita bisa mengalahkan orang lain tetap. Intinya kita bukan cari lawan, tapi kita cari kawan. Orang yang kalah terlentang, yang ngelihat ke atas, kita ngelihat ke bintang, ke atas. Yang kalah gitu, kita jangan berputus asa bahwa dunia itu luas, kita masih bisa belajar. Sebaliknya yang menang, melihat ke arah lawan, ke bumi, jangan merasa angkuh, karena di atas langit masih ada langit. Masih ada yang istilahnya, kalaupun kita jago, kita sombong, kita pasti tentunya bakal ada yang lebih jago lagi gitu intinya gitu. Jadi filosofinya bersih hati handap asor, intinya kita harus saling menghargai, tidak boleh sombong gitu. Setelah menyaksikan beberapa pertarungan benjang, saya merasa tertantang untuk ikut bertarung di arena benjang berbekal pengetahuan yang dipelajari dari Abah Ai. Saya mempraktikkan setiap teknik yang diajarkan oleh Abah. Panca indera bekerja, saya mengandalkan penglihatan, ketajaman intuisi, dan kekuatan fisik. Dan berusaha mengalahkan lawan dengan cara membuatnya jatuh terlentang. Benjang tak semudah yang terlihat. Lawan dalam pertarungan ini benar-benar tak bisa diprediksi. Saya bertarung melawan Asep, pemuda lokal yang dikenal tangguh
dan memiliki jam terbang tinggi dalam olahraga tradisional benjang. Salah satu peraturan dalam benjang adalah para petarung hanya diperkenankan mengenakan celana pendek agar saat bertarung pakaian tidak tertarik oleh lawan. Oh iya, dalam pertarungan benjang kali ini, saya tidak melepas pakaian selayaknya petarung lain karena duel saya dengan Asep hanya sebatas peragaan atau demonstrasi. Sobat budaya, saya dikalahkan oleh Asep. Benar yang dikatakan Pak Ohid, bahwa petarung benjang tidak boleh tinggi hati. Awalnya saya merasa bisa mengalahkan Asep karena perawakannya yang kurus. Namun benjang bukan sekedar pertarungan dalam olahraga tradisional, tetapi juga kawah candera di muka yang menggembleng para petarung agar senantiasa rendah hati dan memiliki jiwa kesatria. Dari kesenian benjang, masyarakat dapat memetik hikmah serta pelajaran berharga. Kerendahan hati, ketangguhan fisik, dan ketajaman intuisi harus dimiliki para petarung benjang. Jadi kesenian budaya benjang ini seru banget. Pokoknya harus tetap lestari. Kalian harus nonton. Satu kuncinya jangan emosi. Tapi kalau ada masalah sama temen lu, mending selesaiin di benjang aja ya. Tapi pulang jangan emosi. Ini seru banget. Gua akan latihan terus biar menang. Gas! Selama pertarungan benjang masih dilaksanakan, berarti olahraga tradisional dari Kabupaten Bandung ini masih eksis di tengah masyarakat. Dan semoga menjadi warisan budaya Indonesia yang lestari hingga nanti. Dari bagian utara Kabupaten Bandung, saya melanjutkan penjelajahan budaya ke wilayah pegunungan di sisi timur. Di sana, saya ingin menggali kesenian tradisional reak dok-dok. Berdasarkan data Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9, Jawa Barat, seni reak telah ada sejak tahun 1960-an. Juarta Putra adalah salah satu grup seni reak dok-dok yang ada di wilayah Bandung Timur. Kiprahnya dimulai sejak tahun 1982 dan masih eksis hingga saat ini. Tahun 2024, grup seni reak dok-dok Juarta Putra asal Cinunuk ini menggagas pembentukan komunitas seni reak di Denmark dan sukses melakukan tur di 4 negara Eropa. Saya jadi penasaran, apa keistimewaan seni reak dok-dok ini hingga masyarakat begitu antusias dengan kesenian ini? Perjalanan saya dari utara ke timur Kabupaten Bandung disuguhi bentang alam yang memukau. Sinar mentari menyelinap di antara rimbunnya hutan pinus kawasan wisata Batu Kuda. Dari kejauhan terdengar sayup, suara tetabuhan yang menggugah semangat. Lengkingan alat tiup tersapu angin seperti mengiringi tarian pohon-pohon pinus. Bertalu-talu dengan energi, menggebu namun tetap seirama. Saya menikmati alunan musik yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya terpanggil untuk berada lebih dekat dengan sumber suara. Benar. Kang. Ini yang namanya apa? Reak. Oh, ya? ini yang namanya reak. Oh, reak. Kesenian reak. Tar. reak. Saya langsung masih berputar nih kepala nih. Oke. Kan ini kuda lumping tapi Ya. pakai rotan ya? Iya, Ya, ini baru pakai pertama kali rotan. saya lihat betul, nih. Betul. Terus kata-katanya tuh hampir mirip sama reok juga, tapi ini Iya. reak. Ini reak. Nah, reak. Reak, Ini sebenarnya khas mana? Ini sebetulnya khas Ujung Berung. Khas Ujung Berung. Iya, Oke. lebih ke Bandung Timur lah. Tapi yang Maaf. Ujung Berung yang bukan peta dari yang sekarang, Iya, petanya iya. peta Ujung Berung yang Heeh. luas karena dulu Ujung Berungnya memang sangat luas gitu Iya. kan. Reak tuh apa? Ya reak jelas ya itu kan memang nama dari kesenian. Heeh. Reaknya ini adalah kata dari
eak-eakan. Eak-eakan Ya. tuh maksudnya apa? Lebih ke bersorak-sorai. Teriak-teriak. Teriak-teriak. Oke. Tapi teriak-teriaknya ya bukan teriak-teriak yang nggak jelas juga Ah. gitu loh. Karena ada vibes yang lebih besar lagi itu. Energinya tuh ketika bersorak-soraknya ini loh. Anggi Nugraha merupakan generasi keempat dari salah satu pendiri Reak Dok Dok asal Kabupaten Sumedang yang bernama Abah Juwarta. Ia dan rekan-rekannya berhasil membawa warisan budaya seni Sunda ini hingga ke benua Eropa. Unsur-unsur dalam kesenian Reak Dok Dok merupakan akulturasi seni tradisi dari berbagai daerah di Tatar Sunda. Seperti Bang Barongan yang berasal dari Indramayu dan Kuda Lumping dari Cirebon. Tiga penari berlenggak-lenggok menunggangi kuda lumping, diiringi tetabuhan dan lantunan alat musik yang terdiri dari tilingtit, palentong, bangplak, gembrung, gong, dan trompet. Persebaran Reak Dok Dok tidak terlepas dari jasa leluhur masyarakat Sunda. Kesenian ini tersebar dan menjadi identitas masyarakat Priangan Timur, khususnya yang menetap di wilayah Kabupaten Bandung hingga Rancakalong, Sumedang. Dari perbincangan dengan Anggi, saya menangkap antusiasme yang tinggi dari masyarakat, terutama dari segi pelestariannya. Namun di saat yang sama, saya juga menangkap kerisauan Anggi tentang pemahaman generasi muda saat ini terhadap seni Reak Dok Dok. Anggi berharap nilai-nilai penting yang terdapat di dalam seni Reak Dok Dok dapat dipahami secara utuh oleh generasi muda, baik secara fungsi maupun filosofinya. Nah, kalau orang Sunda itu pernah ada satu kutipan, letak ke cenah manete kudu jeung pok, kudu jeung pek, kudu jeung prakna gitu loh. Pok, pek, prak gitu kan. Pokna omongkeun, pekna pikiran, prakna gawean gitu kan. Nah, dengan keberlangsungan ini, mudah-mudahan anak-anak muda dari mulai sekarang, ketika kamu tidak menyukai seni budaya, minimal kamu tidak menghakiminya lah gitu loh, kalau saya mah gitu kan. Setelah ini, karena kita juga akan membuat suatu kelompok di luar negeri juga, saya harap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seniman, saya yakin kegiatan eksistensi yang dilakukan oleh para seniman di Sunda itu tidak hanya tentang reak gitu loh. Banyak yang maksudnya harus yang kita eksplor dan kita apresiasi. Kekayaan seni Reak Dok Dok dapat dilihat dari berbagai unsur seni yang ditampilkan, baik karawitan, pencaksilat, tarian, maupun adegan yang bersifat teatrikal. Selain berfungsi sebagai hiburan, atraksi yang ditampilkan dalam seni Reak Dok Dok juga berkaitan dengan aspek ritual masyarakat. Kuda lumping diyakini sebagai entitas yang memiliki kesaktian, yaitu ketika penunggangnya bertingkah laku secara nirsadar. Sedangkan Bang Barongan berperan sebagai sarana untuk menyampaikan dakwah. Namanya sendiri dari kuda lumpingnya ini adalah kudu daek, eling, kanu, ngaping gitu loh. Kuda lumping gitu loh. Kudu daek, eling, kanu, ngaping. Nah, selama ini yang ngaping kita tuh siapa kalau bukan Tuhan kita sendiri juga gitu loh. Ada juga Bang Barongan nih ya. Kenapa disebut Bang Barongan? Karena yang pertama, Bang-bang tuh besar. Makanya kalau ada orang namanya Bang-bang di Sunda tuh pasti besar, jangkung badan. Bang-bang. Karena gede. Sebetulnya kita udah jelas, orang tua kita sudah menitipkan bahwasanya kita tuh udah hidup berdampingan loh sama mereka. Makanya barong itu ada. Gitu loh. Kenapa harus merah? Gitu kan. Kenapa harus kaca ininya gitu kan. Itu lebih ke urusan dakwah juga sih sebetulnya pada zaman itu, dan sekarang masih terus disiarakan gitu kan. Seni Reak Dok Dok diminati oleh berbagai kalangan. Gegap gempita seni pertunjukan ini tentu tidak terlahir tanpa makna, melainkan syarat nilai budaya. Sebagai salah satu kelompok pelestari tradisi, seni Reak Dok Dok Juwarta Putra berupaya mematahkan anggapan bahwa kesenian ini telah usang.
ini reak itu bisa peminatnya rata-rata memang kalangan orang-orang bawah gitu loh. Tapi ini yang keren ketika kesenian ini bisa dijaga oleh mereka. Mohon maaf, rata-rata orang-orang dalam kesenian reak tuh mereka mempunyai latar belakang jalanan loh. Mereka rata-rata ekstremisme gitu loh. Mereka serabutan gitu loh. Jadi mereka tuh tidak pernah memikirkan komersil gitu, tidak pernah memikirkan urusan manggung ada uangnya atau tidak pernah memikirkan itu. Tapi mereka konsisten. Yang penting mah ya kesenian melestarikan, lestari weh, tanpa ada deskripsi yang lain. Yang mereka tahu hanya itu nu kolot urang gitu loh. Seni reak dok-dok merupakan budaya adiluhung yang senantiasa selaras dengan zaman. Selesailah sudah ini kesenian reak dari Ujung Berung. Seru banget. Ini lebih seru kalau misalnya kita memang gelar, kita pentaskan di tempat wisata. Jadi semua orang bisa tahu bahwa ternyata masih ada kesenian ini yang ada di Jawa Barat dan tetap lestari. Seru banget, semua orang bisa menikmati, bisa bersenang-senang dan bisa melepas penat bersama keluarga. Tetap saksikan Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Penjelajahan saya di dataran tinggi Kabupaten Bandung belum berakhir. Setelah mengunjungi situs cagar budaya Stasiun Radio Malabar, bertarung di arena benjang, dan menyaksikan kesenian reak dok-dok, saya memutuskan untuk mendatangi rumah terapi lehang di Kampung Cisondari, Kecamatan Pasir Jambu, untuk melepas lelah. Setelah berduel di benjang, saya mau nyobain sauna dengan kearifan lokal. Namanya lehang. Kita cobain. Saya berjumpa dengan Abah Yayan Nuryana yang akrab disapa Wak Lehang, seorang ahli lehang yang sudah menekuni pengobatan tradisional ini sejak lama. Ini benar tempat lehang. Betul. Sebenarnya apa? Lehang itu apa? Lehang itu sebetulnya kalau bahasa Jakarta itu sauna. Sauna ya, saya tahu kalau sauna. Kalau di sini lehang. Lehang. Sauna ala Sunda. Oh, sauna ala Sunda. Iya. Bedanya apa dengan sauna yang modern? Sebetulnya kalau yang modern tidak pakai rempah-rempahan. Baik. Kalau lehang pakai rempah-rempahan. Murni rempah-rempah ya? Rempah-rempahan. Ini bisa mengatasi apa? Sakit apa gitu? Banyak. Apa khasiatnya? Kolesterol, darah tinggi, gula, asam lambung. Jadi ini termasuk ini ya, pengobatan tradisional ya? Lehang atau ngalehang dapat diartikan sebagai pengobatan tradisional yang memanfaatkan hasil rebusan berbagai jenis dedaunan yang berkhasiat untuk mengobati beragam penyakit. Serem banget, kepala doang. Sebetulnya bisa di dalam juga, ditutup semua. Oh, sampai kepala? Iya, duduk pakai jongkok, jadi tutup semua. Jadi lebih fresh kalau di bawah. Iya. Gimana rasanya, Mas? Saya kesini kalau lagi begelinu itu masuk angin. Berapa hari sekali biasanya kesini rutin? Enggak? Ya, kalau lagi nggak enak badan aja. Lagi begelinu. Tapi kalau habis dari sini enak. Seger? Seger, Mas. Panas nggak di dalam? Panas, tapi setelahnya emang enak. Oh, ya udah. Mas harus coba, Mas. Iya, ini saya mau cobain sebelahan, Bang ya. Ya. Saya mau cobain lehang. Biar kayak si abang ini nih, tinggal kepala doang. Lepas baju. Jangan ngintip. Minggir. Terapi ini dipercaya memiliki banyak manfaat, seperti mengharumkan tubuh, memperlancar peredaran darah, mengurangi gejala stres, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi gangguan kesehatan, dan mengobati berbagai penyakit seperti penyakit kulit, flu, dan sebagainya. Saya belum pernah sauna sebelumnya ya, tapi pasti juga nggak jauh beda dengan ini. Tapi ini aromanya tuh rempah-rempahnya keluar semua. Ada cengkeh, serai, kayu manis, pandan, semuanya harum banget. Relax banget sih. Ini badan saya udah basah semua nih, keringet full uap. Dan ini nggak boleh lebih dari 15 menit. Lihat, asapnya keluar terus.
Dalam praktiknya, metode terapi lehang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digunakan sebagai air untuk mandi atau dimanfaatkan uap airnya saja. Tanaman yang digunakan sebagai bahan untuk terapi lehang diambil dari lingkungan sekitar tempat tinggal, di antaranya daun sirsak, kayu manis, daun cengkeh, daun salam, daun sirih, daun jeruk, dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut kemudian direbus secara bersamaan di dalam panci. Uap air yang dihasilkan dari rebusan lehang digunakan untuk mandi uap. Setelah mandi uap, tubuh saya terasa lebih segar. Apalagi ditambah dengan pijatan untuk meningkatkan khasiat dari lehang. Saya merasa beruntung bisa merasakan nikmat warisan budaya leluhur yang satu ini. Kayak yang enteng banget badan rasanya. Habis itu dipijit lah, pijit kaki, tangan, punggung. Itu semakin ini bener lah ngelepasin semua pegel-pegel dan mungkin penat juga. Pas banget, cocok ini. Ngelehang. Ini bahan-bahannya itu tadi yang di... Itu Abah dari kebun sendiri apa beli? Udah nanem. Oh, nanem. Udah nanem. Nanem sendiri. Semuanya tanam sendiri? Nanem. Keren. Sejak kapan Abah buka ini ngelehang ini? 2011 lah, 2011. 2011. Ya awalnya nggak begini. Ya dipikul. Ya, dipikul? Ya, dipanggil dari rumah ke rumah. Iya, kayak memedi putar kayak begitu. Oh gitu. Jadi selama 3 minggu lah berjalan begitu. Digendong itu? Ya, dipikul dipikul. Bahan bakarnya gas digendong? Ya, bahan gasnya tetap itu. Digendong? Tapi dibawa satu persatu. Abah selama berapa lama itu ngegendong? 3 mingguan lah, 3 minggu. Habis itu baru? Istirahat, baru nyari tempat. Penggunaan dedaunan dan rempah-rempah yang khas dari suatu daerah menunjukkan bahwa pengobatan tradisional lehang bersumber dari pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat yang tersebar di berbagai daerah di Tatar Sunda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengobatan tradisional ini, saya akan menemui Arif Dwinanto, seorang peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, yang sejak tahun 2021 mengumpulkan data, menggali informasi dan sejarah terkait pengobatan tradisional lehang. Jadi orang Sunda di masa silam terkenal dengan pemanfaatan berbagai tumbuhan sebagai pengobatan tradisional. Dan kemudian pengobatan tradisional itu telah terbukti manfaatnya dan efek sampingnya tidak membahayakan bagi manusia. Lehang setidaknya memiliki manfaat kesehatan dan ekonomi. Dari kesehatan, lehang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai upaya preventif atau pencegahan penyakit, kuratif atau penyembuhan penyakit, dan rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Sedangkan dari segi ekonomi, lehang berpotensi untuk dikembangkan menjadi usaha terapi mandi uap yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi pelaku serta bagi penyedia bahan baku. Selain itu, jika dikembangkan lebih lanjut, lehang pun berpeluang untuk dikembangkan dari segi pariwisata sebagai salah satu bentuk upaya pemajuan kebudayaan di bidang ethno-wellness. Saat ini mulai muncul upaya pemanfaatan untuk kepentingan komersial melalui usaha terapi menggunakan ramuan lehang. Lehang di samping memiliki fungsi kesehatan juga memiliki potensi nilai ekonomi. Jika dikembangkan lebih lanjut, lehang pun sangat berpotensi untuk dikembangkan dari segi wisata sebagai salah satu bentuk upaya pemajuan kebudayaan. Salah satunya ialah dalam bidang ethno-wellness. Perjalanan saya menelusuri jejak budaya kali ini telah merentang jauh dari lembah Gunung Puntang hingga ke tataran Gunung Manglayang. Keindahan panorama, bangunan bersejarah, dan nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakatnya membuat saya semakin kagum dengan kekayaan alam dan budaya yang terdapat di Kabupaten Bandung. Meski penjelajahan saya kali ini telah usai, namun di depan sana terbentang warisan budaya Indonesia yang akan kita telusuri, karena Jawa Barat tak akan habis dijelajahi. Warisan Indonesia, telusuri jejak budaya.